setiap lidah. Ku rindu sama bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Hi, good morning grade 1, 2, and 3. Welcome back to our morning chapel. I'm very happy, Miss Eta is very happy because I can greet you meskipun masih dalam kondisi online seperti ini ya. Tapi Miss Eta bersyukur Miss Eta masih bisa say good morning to all of you. So now we want to start our chapel. Tapi sebelumnya itu Miss Eta mau kita berdoa bersama-sama ya. Fold your hand, close your eyes, we will pray together before we start our chapel. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah melewati satu hari lagi dan pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kami dan kami boleh bangun untuk menikmati hari yang baru. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai chapel kami. Tuhan Yesus berkati kami semua yang mendengarkan di rumah kami masing-masing, supaya kami bisa belajar dari firman Tuhan hari ini, bernyanyi dengan baik juga. Tuhan Yesus juga berkati Miss Eta dan Miss Cika yang hari ini bertugas untuk chapel kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Miss Eta mau semuanya berdiri. Ayo kita berdiri. Lalu Miss Eta mengajak kalian bernyanyi lagu yang pertama, judulnya Run or Pour. Lagu ini itu bagus banget ya. Mengatakan bahwa lagu ini mengatakan bahwa kemanapun kita pergi, kita harus percaya sama Tuhan. Yuk semuanya kita bernyanyi bersama, kita melompat bersama dan memuji Tuhan. Sudah semangat? Ya, jangan duduk terus ya, supaya badannya tetap sehat meskipun secara online. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Cika. Tapi sebelumnya itu, mari kita menyanyikan satu lagi lagu judulnya God of Love. Selamat menikmati firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama God of Love. Stars that shine and the birds
clouds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son, and I praise you, oh I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son. Yes, we praise you, God of love, and we thank you for your Son, and we praise you, oh we praise you, and I praise you, oh I praise you, God of love, God of love. Ya, terima kasih sudah bernyanyi dengan sangat baik ya anak-anak. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Cika. Silakan Miss Cika, selamat menikmati firman Tuhan anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Good morning grade 1, 2, and grade 3. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya luar biasa antusias. Yes, yes, yes. Nah, hari ini Miss Cika akan bawakan sharing atau cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan sekarang kami chapel dan kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Nah, Matius ada di mana ya? Perjanjian Lama atau Baru? Betul, Perjanjian Baru. Semuanya buka Matius pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai 25. Misika ulang ya. Matius, angka besarnya 4, angka kecilnya 23 sampai 25. Hanya ada 3 ayat. Oke, Misika ulang lagi sekali lagi. Matius, angka besarnya 4,
angka kecil 23 sampai 25. Mistika akan bacakan untuk kita semua. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Nah, kita kan sudah tahu ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua, untuk mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, ya. Tapi selama Tuhan Yesus ada di dunia, apa saja yang Tuhan Yesus lakukan? Ya kan? Nah, kita juga sudah tahu ya, kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini dan pernah tinggal bersama-sama dengan manusia-manusia yang hidup pada zamannya dia. Ya, jadi Tuhan Yesus juga dari dia bayi sampai dia dewasa, dia juga menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Gitu ya. Nah, jadi di umurnya Tuhan Yesus yang ke-30 tahun, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Tuhan Yesus mulai dengan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus mulai memanggil murid-muridnya yang pertama. Siapakah mereka? Nah, itu ada di ayat yang sebelumnya. Tuhan Yesus memanggil Simon dan Andreas, ya, Simon Petrus dan Andreas. Lalu bersamaan dengan itu Tuhan Yesus juga memanggil Yakobus, ya, dan Yohanes, yaitu mereka adalah anak-anak dari Zebedeus. Nah, setelah dia mengumpulkan murid-muridnya dia, Yesus pun memulai pelayanannya Tuhan Yesus di dunia. Dan apa saja yang Tuhan Yesus lakukan? Kita lihat di ayat yang tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Dia berkeliling, nak. Jadi Tuhan Yesus nggak hanya tinggal di rumah dengan Yusuf dan Maria, tapi Tuhan Yesus juga jalan-jalan. Pada saat itu belum ada alat-alat transportasi kayak sekarang, belum ada Grab, belum ada Gojek, ya. Jadi Tuhan Yesus tuh jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia berkeliling, ya. Untuk apa? Ngapain Tuhan Yesus jalan-jalan, gak betah di rumah? Ngapain Tuhan Yesus berkeliling? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, Tuhan Yesus ternyata mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, perhatikan. Tuhan Yesus kayak mistika nih. Dia mengajar tapi bukan di sekolah. Dia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat. Kayak bapak-bapak pendeta. Dia mengajar dan memberitakan kebenaran pastinya, ya. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Wah, Tuhan Yesus juga memberitakan Injil Kerajaan Allah. Luar biasa nggak? Tuhan Yesus juga pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Artinya dia juga pergi cerita, ya, keselamatan, tentang keselamatan kepada orang-orang. Lalu yang ketiga dia ngapain? Dia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Sampai-sampai karena banyak orang yang sembuh oleh kuasanya Tuhan Yesus, maka semakin banyak orang yang datang minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Ternyata Tuhan Yesus enggak dari bayi sampai besar habis itu langsung mati di kayu salib. Enggak, nak. Tapi dia tinggal bersama-sama dengan manusia dan dia melakukan hal-hal yang perlu dia lakukan. Dia mengajar, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan dia menyembuhkan sakit penyakit. Luar biasa kan Tuhan Yesusnya kita? Nah, sekarang ya Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga.
Nah, siapa lagi yang mau ceritakan tentang Injil Kerajaan Allah kepada dunia ini, kepada orang-orang di luar sana? Kita. Ya, kita yang disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita yang disebut sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, sekarang gilirannya kita yang pergi dan menceritakan Injil tentang Yesus kepada semua orang. Kita harus cerita, jangan disimpan sendiri cerita Tuhan Yesusnya. Tapi kita mau pergi, kita mau cerita. Saya mau pergi kemana? Kalau Tuhan Yesus pergi keluar rumah sekarang kan nggak boleh. Ya nggak apa-apa, kita bukan harus keluar. Tapi mungkin kita juga bisa cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Ya mungkin ada orang-orang di dekat kita yang juga belum pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak kan udah banyak tahu ceritanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meredakan angin ribut, Tuhan Yesus buat mujizat sembuhkan orang. Nah, mungkin ada orang-orang di sekitar kalian yang juga belum pernah dengar cerita tentang Yesus. Nah, tugasnya kita, yuk kita mau cerita tentang Tuhan Yesus ke mereka semua. Supaya apa? Supaya mereka jadi tahu siapa Yesus dan mereka juga percaya lalu mengikut Yesus. Ya, karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan untuk semua umat manusia. Misika ingat beberapa tahun lalu, Misika juga pernah pergi ke satu daerah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, Misika pergi ke daerah Kalimantan. Misika juga pernah memberitakan Injil kepada orang yang suka antar jemput Misika di kampus. Sama daeng-daeng becak di kampus. Misika pernah cerita tentang Tuhan Yesus dan kalian tahu Misika rasanya happy sekali waktu Misika bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Dan hari ini Misika sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada kalian semua. Ya, jadi kalian mau nggak belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus yang pergi dan menceritakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang? Supaya semua orang jadi percaya Yesus dan mereka semua bisa mendapatkan hidup yang kekal sama seperti kita sekarang. Ya, jadi itu sekarang tugasnya Misika dan kalian semua. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita dan memilih kita menjadi anak-anaknya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kami keberanian untuk menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Supaya lewat kehidupan kami, ada banyak orang yang jadi tahu tentang Yesus, ada banyak orang yang jadi kenal Tuhan Yesus, dan mereka menjadi percaya dan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian chapel kita pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.